Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin ba'd. Fa nuwassilu kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillah Al-Ahad. Dan di pertemuan yang sebelumnya maka kita telah selesai dalam pembahasan sifat al-kalam lillahi subhanahu wa ta'ala, sifat berbicara bagi Allah Jalla wa Ala. Dan kesimpulan dari pemaparan yang telah kita sampaikan, maka ahlu sunnah ketika memahami sifat Allah Jalla wa Ala memiliki 3 pondasi yang ini wajib kita mutkinkan. Wajib kita mutkinkan sebagaimana meminum air, enggak susah kan gitu, artinya wajib menempel dan enggak boleh lupa. Al-aslul awal, pondasi yang pertama. Ini pertanyaan. Bukan. Ini pertanyaan. Ini sudah selesai pembahasan al-kalam. Ini mau masuk pembahasan Al-Quran. Sekarang bertanya, pondasi yang pertama ahlu sunnah. Kenapa lagi dicatat? Harusnya dijawab. Betul tak? Nah, ahsan. Yang pertama apa? Bahwa berbicara adalah di antara sifat Allah dan terjadi pada zat Allah. Ya kan, sifat berbicara ini di antara sifat Allah dan terjadi pada zat Allah. Nah, yang kedua. Nah, ahsan. Yang kedua, bahwa Allah berbicara dengan huruf, suara dan makna. Huruf, suara dan makna. Karena ini adalah hakikat dari apa? Makna berbicara. Ya kan? Makna berbicara adalah yang mengeluarkan huruf, suara dan makna. Mengeluarkan huruf, suara dan makna. Makna ini hasil dari huruf yang disusun tadi. Jelas? Nah, ini harus kita pahami sifat Allah dan makna berbicara apa. Nah, pondasi yang ketiga. Na'am, ahsant. Bahwa apa? Sifat Allah qadimun nawu', sifat berbicara Allah qadimun nawu' wa hadithatul ahad atau mutajaddidul ahad, boleh dua-duanya sama maknanya. Artinya apa? Allah tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali, tidak memiliki permulaan. Ya kan? Dan ucapan yang pertama kali Allah ucapkan kapan? Azali. Ucapan yang pertama kali Allah ucapkan azali. Dan itu terus Allah lakukan sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Mutajaddidul ahad, senantiasa. Kemarin kita katakan beregenerasi, kan gitu. Kalau kita lihat ketika Anda buka di KBBI makna beregenerasi, re akan artinya berputar, generasi artinya apa kemarin maknanya lupa. Pokoknya kayak kembali pemulihan gitu. Tapi intinya sama, maknanya apa? Berulang, ya kan? Ada yang mengatakan reduplikasi atau beregenerasi. Intinya apa? Terus menerus terjadi. Ya kan? Kemarin Allah berbicara, sebelumnya Allah berbicara, sebelumnya lagi Allah berbicara. Begitu juga besok Allah berbicara, besok Allah berbicara. Nah, sampai apa? Sampai waktu yang tidak ada batasnya. Jelas. Dan ucapan Allah tidak memiliki apa? Tidak memiliki batas. Ya kan? Sebagaimana Allah sebutkan di surah Luqman. Nah, taib. Kemudian madhab al-Mu'tazilah, pemahaman Mu'tazilah. Kemarin kita bahas 3 firqah secara dalam, kan gitu. Nah, dan kita simpulkan juga madhab Mu'attilah. Tapi yang dalam kita bahas itu madhab Mu'tazilah. Nah, apa saja? Ada 4 perkara mazhab Mu'tazilah, pondasi, 4 pondasi. Yang pertama apa kata mereka?
Hah? Benar tak? Nah, kata mereka Mu'tazilah bahwa berbicara itu adalah terdiri dari huruf, suara dan makna. Sama enggak dengan ahli sunnah? Sama, ya kan? Baik, yang kedua. Nah, bahwa mereka mengatakan, yakni orang-orang Mu'tazilah, berbicara adalah sifat di antara sifat Allah. Nah, aywa. Yang kedua, sama enggak dengan ahlu sunnah? Kita mengatakan juga berbicara di antara sifat Allah. Kemudian yang ketiga, ini dia musibahnya Mu'tazilah. Kata mereka, sifat Allah tapi tidak terjadi pada zat Allah. Ya kan? Kata mereka apa? Laisa qa'iman bi dzatillah. Tidak terjadi pada zat Allah. Berarti mereka mengatakan sifat Allah itu tidak berada pada zat Allah karena mereka memiliki pondasi. Kata mereka apa? Kalau kita menetapkan banyak sifat bagi Allah, Allah itu akan tersusun, yakni tarkib, dan itu enggak boleh secara akal bagi mereka karena menyebabkan nanti ta'addud al-qudama. Ini kemarin sudah kita jelaskan juga. Apa makna ta'addud al-qudama? Karena sifat yang paling khusus bagi Allah adalah al-qidam, azali, kata mereka. Apa makna? Ini kemarin belum kita jelaskan. Sifat yang paling khusus bagi Mu'tazilah bagi Allah adalah al-qidam. Artinya apa? Akhassu wasfil ilah. Apa makna sifat yang paling khusus? Kan Allah Jalla wa'ala kita sifatkan zatnya, ya kan? Begitu juga kita sifatkan sifatnya, ya enggak? Kita sifatkan zatnya, kita sifatkan Allah. Contohnya apa? Allah itu maha besar, al-azim. Kita sifatkan juga zat Allah. Karena sifat Allah memiliki sifat. Sifat Allah memiliki sifat. Sebagaimana manusia sifatnya memiliki sifat, ya enggak? Sahalah, ini diketahui secara akal. Tidaklah segala sesuatu yang ada di luar pikiran pasti memiliki sifat. Ini disebutkan para ulama. Contohnya, sifat yang paling khusus bagi Allah adalah sifat yang tidak boleh disifatkan sifat Allah dengan itu. Sifat yang paling khusus bagi Allah adalah sifat yang tidak boleh disifatkan sifat Allah dengan itu. Contohnya kita mengatakan Allah itu Allamul Ghuyub, maha mengetahui yang gaib. Bolehkah kita sifatkan wajah Allah Allamul Ghuyub? Hah? Apa Rehan? Boleh kita katakan wajah Allah Allamul Ghuyub? Nah, enggak boleh kita katakan wajah Allah Allamul Ghuyub. Allahnya yang Allamul Ghuyub. Tapi Al-Azim, Al-Azamah, keutamaan, kemuliaan, boleh kita katakan Allah Al-Azim dan wajah Allah azim. Mulia, ini mulia, jelas. Maka ini apa? Laisa akhassi wasfil ilah. Tidak sifat yang paling khusus bagi Allah. Nah, bagi Mu'tazilah, sifat yang paling khusus bagi Allah adalah al-qidam. Oleh karena itu kami tidak mengatakan zat Allah itu memiliki sifat. Kenapa? Karena zat Allah memiliki sifat qadim. Kalau kita tetapkan sifat bagi Allah akan qadim juga, nanti akan ada dua qadim. Ribet kan? Ini dari Aristoteles. Ini dari Aristoteles. Jelas Abu Ikrimah. Makanya mereka mengatakan sifat Allah tidak berada pada zat Allah. Karena kalau kita tetapkan sifat bagi zat Allah nanti ada banyak qadim. Ini enggak boleh kata mereka. Nah, yang asal yang keempat, asal yang keempat, pondasi yang keempat. Nah, ahsanta, bahwa kata Mu'tazilah kalam Allah adalah makhluk yang hadis yang Allah ciptakan. Nah, maka jelas penyimpangan Mu'tazilah pada perkara ini. Kemudian kita kemarin terakhir membahas apa? Membahas mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah ini lebih ribet dan lebih panjang. Makanya kemarin kita sampai 2 kali atau 3 kali pertemuan kan, ketika membahas tentang mazhab Asy'ariyah. Nah, subhanallah, ketika kita fahami mazhab Mu'tazilah, pemahaman Mu'tazilah pada sifat berbicara ini enggak masuk akal, Asy'ariyah lebih tak masuk akal. Pondasi yang pertama apa kata mereka? Aba Rehan.
Naam, ahsant. Yang pertama, annal kalam sifat min sifatillah qa'iman bidzatillah. Qa'imah bidzatillah. Sifat berbicara adalah sifat Allah dan terjadi pada zat Allah. Ini sama dengan ahli sunnah. Pondasi yang pertama. Yang kedua, naam, sifat berbicara Allah adalah azali. Apakah sama dengan ahli sunnah? Sama. Hati-hati. Sama dari sisi tersifatkan, tapi kita mengatakan mutajaddidul ahad. Allah lakukan kapan saja. Kalau Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara sejak zaman azali, sekali seumur hidup, habis itu enggak lagi ada. Tidak lagi ada terperbaharui, enggak lagi Allah lakukan berbicara, dan ini menyelisihi ahlu sunnah. Nah, yang pondasi yang ketiga, bahwa berbicara sebuah makna yang terjadi dalam diri. Nah, ahsant, bahwa berbicaranya Allah itu terjadi di dalam zat Allah, di dalam diri Allah, tidak dengan huruf dan suara, dan itu makna. Dan itu makna. Taib, yang keempat, bahwa berbicara dibangun di atas makna tapi tidak bermacam-macam. Nah, kemudian makna itu cuma satu jenis, tidak terbagi menjadi apa? Tidak dikatakan kabar atau tidak dikatakan perintah atau larangan atau insya. Makanya ini diantara mazhab yang paling tak masuk akal. Yang pertama, di antara pembantahan juga kepada Asy'ariyah, bagaimana kita bisa mengetahui makna kecuali kita bisa mengetahui huruf, ya kan? Tidaklah kita mengetahui makna kecuali kita mengetahui huruf. Ini talazum. Nah, sebenarnya udah siap ini kita bahas, mungkin bisa diulang lagi kajian yang kemarin. Kita lanjut insyaallah. Al-far'u ats-tsani. Cabang yang kedua pada sifat berbicara. Yang pertama kalamullah, kan gitu, sifat kalamillah. Kemudian sekarang cabang yang kedua, al-qaul fi haqiqatil Quran, konsep memahami hakikat Al-Quran, konsep memahami hakikat dari Al-Quran. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين القول في القرآن فرع عن القول في صفة الكلام. Konsep kita dalam memahami Al-Quran ini adalah cabang dari konsep memahami sifat berbicara. Makanya kemarin kita tekankan dulu mazhab ahlu sunnah, ya kan, tentang sifat berbicara Allah. Kemudian apa nanti hasilnya? Baru kita akan faham nanti hakikat dari Al-Quran. Faman lam yadbit al-aqwal allati qilat fi sifatil kalam fa inna tasawwuratahu 'anil Qur'ani lan takuna mundabitatan wa lan takuna wadihatan bisyakli al-jayyid. Siapa yang enggak mungkin ucapan-ucapan yang tadi tentang sifat berbicara yang kita sampaikan, maka tidak akan sempurna pemahamannya tentang Al-Quran nanti. Maka enggak akan jelas baginya apa? Makna dari Al-Quran. Makanya cukup panjang kita jelaskan masalah berbicara ini. Nanti berkaitan dengan Al-Quran. Sebenarnya ketika membahas sifat berbicara sudah kita singgung sedikit tentang Al-Quran, kan gitu. Baik. Wa sana'rid fi hadha al-far' madhhab ahli sunnati wal jamaah awalan. Akan kita paparkan yang pertama konsep ahli sunnah wal jamaah ketika memahami Al-Quran. Thumma na'rid al-madhahib al-ukhra al-mukhalifah. Kemudian kita paparkan konsep kelompok yang menyimpang dalam memahami Al-Quran. Wa sanurakkizu ala madhhabaini madhhab al-Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Kemudian akan kita titik fokuskan kepada kelompok yang menyimpang ini siapa saja? Mu'tazilah sama Asy'ariyah. Sebagaimana kita jelaskan konsep mereka dalam memahami berbicaranya Allah, maka kita akan jelaskan konsep mereka memahami Al-Quran. Bi'tibarihima huma al-madhhabani al-akthar intisyara. Kenapa? Karena inilah yang paling banyak tersebar di
di muka bumi. Maksudnya dibandingkan yang lain kan gitu, dibandingkan firqah yang lain. Pertama perlu diperhatikan sebagian Asy'ariyah mendakwa bahwa mayoritas penduduk bumi atau mayoritas umat Islam adalah Asy'ariyah. Ini ucapan yang batil. Ucapan yang batil. Nah, ada pembahasannya khusus, tapi kesimpulan ini adalah ucapan yang batil. Tidak terbukti penduduk mayoritas umat Islam itu berakidah Asy'ariyah. Bahkan kita katakan akidah umat Islam secara umum itu awam. Itu awam. Jelas. Kalau kita gali pemahaman Asy'ariyah, mereka mengkafirkan orang-orang awam. Asy'ariyah mengkafirkan awam. Ada ucapan ulama mereka. Karena apa? Karena enggak belajar ilmu kalam. Orang awam mana tahu ilmu kalam? Lihat bagaimana konsep Asy'ariyah memahami. Ulama mereka sendiri pusing kepalanya. Lihat Al-Amidi. Mudah-mudahan selainku bisa mendapatkan jawaban dan menyelesaikan masalah ini. Ini ulama mereka, apalagi orang awamnya. Makanya enggak semua, kata para ulama, tidak semua yang mengaku Asy'ariyah maka dia Asy'ariyah. Mengaku saja itu. Ya kan? Tapi konsep Asy'ariyah sebenarnya mereka tak fahami. Baik. Kita fokuskan dulu yang pertama mazhab Ahli Sunnati wal Jamaah fil Quran. Ahli Sunnati wal Jamaah mereka lah salafus salih. Qala al-muallif ya'taqidu ahlu sunnah wal jamaah anna al-Quran kalamullah haqiqatan. Sesungguhnya ahlu sunnah memahami bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah secara hakiki. Ini yang pertama. Walaupun akan disebutkan insyaallah, la ba'as. Wa annahu sifatun min as-sifat al-fi'liyyah al-ikhtiyariyyah al-muta'alliqah bi masyiatillah wa ikhtiyarihi. Kemudian Al-Quran ini di antara sifat Allah. Itulah yang kita katakan sifat perbuatan berkaitan dengan kehendak dan keinginan. Wa anna al-Qur'ana ba'du kalamillahi al-qa'im bidzatihi. Kita katakan juga bahwa Al-Quran sebagian ucapan Allah yang Allah ucapkan dengan zatnya. Artinya ucapan itu terjadi pada zat Allah Jalla wa'ala. Kita katakan Al-Quran adalah sebagian ucapan Allah, karena Allah mengucapkan ucapan bukan hanya Al-Quran. Jelas. Karena Taurat juga ucapan Allah, Injil ucapan Allah, Zabur ucapan Allah. Wadih? Dan Al-Quran di antara ucapan Allah. Walaysa kulla kalamillah. Al-Quran ini tidak seluruh ucapan Allah. Artinya apa? Ucapan Allah bukan hanya Al-Quran. Itu dia maknanya. Ucapan Allah bukan hanya Al-Quran. Walaysa kulla kalamillah. Ay Al-Quran laysa kulla kalamillah. Kulla di situ apa? I'rabnya khabar laysa. Nah. Sami'ahu Jibrilu minallahi subhanahu. Yang dimana Jibril alaihi salam mendengar langsung dari Allah. Yang dimana Jibril alaihi salam malaikat mendengar langsung dari Allah Al-Quran ini. Wa ballaghahu an-nabi alaihi salatu wassalam. Dan Jibril pun setelah mendengar ucapan Allah turun ke bumi menyampaikannya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. فالذي يتلوه التالون بأصواتهم ويقرأه المسلمون بألسنتهم هو كلام الله سبحانه. Yang dibaca orang-orang yang membaca dengan suara mereka, yang dibaca kaum muslimin dengan lisan-lisan mereka, itu adalah Al-Quran. Walaysa ibaratan an kalamillahi wala hikayah. Maka Al-Quran bukanlah
ungkapan dari ucapan Allah. Al-Quran bukanlah ungkapan dari ucapan Allah, tapi Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan ungkapan dari ucapan Allah, sebagaimana dikatakan Asy'ariyah. Wala hikayah, tidak juga hikayah. Hikayat wadih, cerita. Nanti akan datang pembahasan ini secara rinci biiznillah. Inilah kesimpulan wa hadha talkhis murakkaz li aqidati ahli sunnah wal jamaah fil Quran wa tatalakhas usul al-ma'ani allati fihi fil umuri at-taliyah. Maka inilah kesimpulan apa? Akidah ahli sunnah ketika memahami Al-Quran. Nah, akan kita simpulkan beberapa perkara. Ada sekitar 3 perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, anna al-Qur'ana kalamullahi qa'imun bidzatihi wa laysa qa'iman bighairihi. Yang pertama, Al-Quran adalah ucapan Allah. Al-Quran adalah ucapan Allah dan ucapan Allah ini terjadi pada zat Allah, ya kan? Terjadi pada zat Allah. Bukan kita katakan bahwa Allah mengucapkan Al-Quran tidak dengan zatnya. Artinya ada yang Allah ciptakan, kemudian ini yang Allah ciptakan ini berbicara dengan Al-Quran, Allahnya sendiri tidak berbicara. Bukan kayak gini, sebagaimana yang difahami Mu'tazilah. Makna walaysa qa'iman bighairihi ini taukid qa'imun bidzatihi, penekanan itu. Artinya Al-Quran ini ucapan Allah yang Allah ucapkan dengan zatnya. Artinya ketika mengucapkan Al-Quran siapa? Allah yang mengucapkan Al-Quran. Ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, siapa yang pertama kali mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Allahu Jalla wa'ala. Yang mengucapkan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad siapa? Allahu Jalla wa'ala. Jelas? Baik. Kemudian perkara yang kedua, anna alladhi anzala 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam atau anna alladhi unzila 'ala an-nabi alaihi salatu wassalam, ay na'am, anna alladhi anzala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah huwa kalamullah haqiqatan. La أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة هكذا. يعني على النبي Allah ini harusnya alaihi salatu wassalam, itu salah ketik. Maka yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah ucapan Allah. Perkara yang kedua, yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah ucapan Allah secara hakikat. Walaysa ibarah an kalamillah, bukan ungkapan dari ucapan Allah. Bukan ungkapan dari ucapan Allah. Fal kalamu al mawjud fil masahif huwa kalamullah. Maka ucapan yang tertulis di dalam mushaf itu adalah ucapan Allah. Walaysa ibarah an kalamillah, bukan ungkapan dari ucapan Allah, bukan juga hikayah, tapi ucapan yang Allah ucapkan kemudian dituliskan di dalam Al-Quran, yakni di dalam mushaf, afwan. Untuk membedakan Al-Quran dan mushaf apa? Mushaf itu ditulis, Al-Quran itu umum, ya kan? Mushaf itu Al-Quran yang dituliskan, yang dibukukan, itu dikatakan mushaf. Walaupun kita menyebut mushaf apa? Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga, anna al-Qur'ana idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu la yakhruju bidzalika an yakuna kalam Allah. Al-Quran yang dibacakan manusia atau yang ditulis manusia tidak mengeluarkan
dari hakikat ucapan Allah. Artinya Al-Quran yang kita tulis, maka dikatakan Al-Quran ini ucapan Allah. Ketika kita bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, ini adalah ucapan Allah. Jelas. Kalau mau lebih simpel, bisa kita simpulkan Al-Quran kalamullah haitsuma tasarraf. Al-Quran ucapan Allah bagaimanapun bentuknya. Al-Quran ucapan Allah bagaimanapun bentuknya. Apa makna bagaimanapun bentuknya? Ketika dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini kita katakan apa? Al-Quran. Kemudian kita tulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bacaan ini kita katakan apa? Al-Quran. Kemudian yang dihafal kita katakan Al-Quran. Jelas? Itu makna haitsuma tasarraf, bagaimanapun bentuknya itu adalah Al-Quran, ucapan Allah yang Allah ucapkan. Lianna hunaka farqan baina qawlil kalam ibtidaan wa baina naqlil kalam. Karena ada perbedaan antara ucapan yang pertama kali dan pihak yang menukilkan. Karena ada perbedaan antara pertama kali yang diucapkan dan yang menukilkan ucapan. Perlu dibedakan antara yang pertama kali mengucapkan dan yang menukilkan ucapan. Fal kalamu yunsabu ila man qalahu mubtadi'an wa yunsabu ila man naqalahu. Maka ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali menyusunnya, mengucapkannya. Ucapan adalah disandarkan kepada yang pertama kali mengatakannya, mengucapkannya, dan bisa juga disandarkan kepada yang menukilkannya, dan bisa juga disandarkan kepada yang menukilkannya. Faman naqala ilaina al-an qasidatan qalaha al-mutanabbi fahadhihi al-qasidah allati naqalaha ilaina hiya kalam al-mutanabbi. Kalau ada yang menukilkan kepada kita kasidah si al-mutanabbi, salah seorang penyair Arab, maka kasidah yang dinukilkan itu adalah ucapan al-mutanabbi. Walaupun orang yang mengatakannya bukan mutanabbi, akan tetapi dia yang menukilkan, ya kan? Dia yang menukilkan. Apa makna menukilkan bahasa Indonesia, Aba Ikrimah? Menyampaikan, ya kan? Dia nukilkan artinya apa? Dia sampaikan, ya kan? Muballigh atau an-naqil, na'am. Jelas maknanya menukilkan dalam bahasa Indonesia. Walakin al-alfaz allati 'abbara biha al-an alfaz an-naqil. Akan tetapi lafaz, maksudnya lafaz ini siapa? Hurufnya dan suaranya, kan gitu kan? Misalnya al-mutanabbi yang pertama kali menyusun kasidah, kemudian dia meninggal, dituliskan, diucapkannya misalnya di lembaran, di diwan-diwan kasidahnya. Kemudian ada orang yang sekarang mengucapkan ucapan mutanabbi. Nah, orang ini sedang menukilkan ucapan mutanabbi tapi dengan huruf dan suaranya, jelas. Huruf dan suaranya, kan gitu. Dia ucapkan. Kita dengar suara dia dan huruf yang dia lantunkan. Baik. Maka ketika dia sampaikan, dia bicara dengan ucapan yang diucapkan mutanabbi, ini juga kita katakan apa? Dia sebagai yang menukilkan ucapan mutanabbi dengan huruf dan suara orang ini. Maksudnya orang yang menukilkan. Wa illa fal qasidatu wal kalam wal ma'ani hiya kalam al mutanabbi. Akan tetapi ucapan yang dia ucapkan dari kasidah mutanabbi ini, ia disandarkan kepada siapa? Mutanabbi. Disandarkan kepada mutanabbi. Sebagaimana kita ambil contoh yang lain supaya semakin memperjelas.
Hadis yang biasa kita ulang-ulang, ya kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ila akhir hadis. Siapa yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya periwayat yang menukilkan Umar bin Khattab, ya kan, melalui para periwayat, para penukil. Dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wassalam, jelas. Jadi ketika Umar mengucapkan ini kepada perawi, tidak merubah keadaan ucapan innamal a'malu binniyat dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, kan gitu. Hanya karena Umar yang menukilkan sehingga ini bukan lagi jadi ucapan Nabi. Enggak. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang dinukilkan oleh Umar bin Khattab dan dinukilkan oleh para muhadditsin. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita sampai kepada kita Al-Qur'an, ya kan? Cara membaca juga itu, riwayat itu kayak gitulah kira-kira. Makanya ada riwayat dari Hafs, kan gitu, cara membacanya, adanya itu. Maka apa? Itu ada riwayatnya gitu. Harokatnya. Maka itu apa? Ada riwayatnya. Dan itu enggak mungkin sama persis macam Nabi alaihi salatu wasallam. Maksudnya apa? Cara membacanya itu. Tapi apa? Minimal ada patokan yang dibuat para ulama supaya berusaha apa? Berusaha mirip atau tidak jauh kali dari apa yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun persis macam mana Nabi mengucapkannya, mungkin ini di zaman sekarang Allah alam apakah bisa dilakukan atau enggak, kan gitu. Persis macam mana Nabi 100%, pasti kan ada yang agak apa sedikit. Tapi ucapan ini, ucapan siapa yang dibacakan Nabi ketika membaca Al-Quran? Ucapan Allah Jalla wa'ala. Baik. Wa kalam a'immati salaf alladhina qaluh fi naqdi qawl al-mu'attilah fi sifat al-kalam sarihun fi hadhihi al-ma'ani allati dhakaraha Ibn Taymiyah fa innahum ajma'u تواردوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وفي عبارة أخرى نقلها عمرو بن دينار أنهم قالوا القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. فمن أبرز الجمل التي تحرر قول أهل السنة والجماعة قولهم منه بدأ وإليه يعود. Ucapan para a'immatus salaf yang dimana mereka meruntuhkan dan menghancurkan dan membantah ucapan para penolak sifat berbicara bagi Allah itu sangat jelas. Yang dimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan ini disepakati oleh ulama salaf. Dan ini kita dapatkan di buku-buku para salafus saleh. Tidaklah para ulama salaf yang menulis kitab akidah dan dia menyebutkan sifat berbicara, pasti kita dapatkan ucapan ini. Al-Quran, ucapan Allah, dari Allah keluar dan kepadanya kembali. Begitu juga dengan ungkapan yang lain, Al-Quran, ucapan Allah, dari Allah dimulai dan kepadanya kembali. Ini perlu dihafalkan. Al-Quran kalamullah minhu bada'a wa ilaihi ya'ud atau minhu kharaja. Dua-dua riwayat ini sahih. Al-Quran adalah ucapan Allah, dari Allah keluar dan kepadanya kembali, atau darinya dimulai dan kepadanya kembali. Taib. Akan datang penjelasannya secara rinci apa makna minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya dimulai dan kepadanya kembali. Akan kita jelaskan biidznillah. Fassalafu yufarriquna baina al-Qur'an wa baina af'alil ibad allati yaqumuna biha mimma yata'allaqu bil Qur'an. Perhatikan, salafus salih mereka membedakan antara Al-Quran yang dimana ini adalah ucapan Allah dan perbuatan hamba ketika berkaitan dengan Al-Quran. Salafus salih membedakan Al-Quran yang dimana ini adalah ucapan Allah dan membedakan perbuatan hamba yang berkaitan dengan Al-Quran. Walihada yaqulu
Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi di antara ulama jarh wa ta'dil, Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluq bi jami' jihatihi. Al-Quran adalah ucapan Allah yang Allah turunkan dan itu bukan makhluk dari seluruh sisi. Dari seluruh sisi. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalikai di kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnatul Jamaah, kitab masyhur. ومعنى ذلك أن الكلام كلام الله مهما قام العباد بأعمال تتعلق به. Apa makna bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah bukan makhluk dari seluruh sisi? Artinya Al-Quran adalah ucapan Allah bagaimanapun seorang hamba memperlakukannya. Bagaimanapun seorang hamba memperlakukannya. Apa makna memperlakukannya? Baik mereka tulis atau mereka hafal atau mereka ucapkan, maka ini apa? Adalah Al-Quran. Baik, akan kita sebutkan wal a'malu allati yaqumu biha al-ibad ma'al Quran khamsah. Yang pertama al-hifdz, yang pertama hafal, dihafal di dalam hati, ya kan? Kemudian tilawah, dibacakan. Kemudian as-sama', didengarkan. Kemudian an-nazar, dilihat. Maksudnya dilihat apa? Tentu yang tertulis. Kemudian al-kitabah. Kemudian al-kitabah yang ditulis. Sebenarnya kesimpulannya ada 3, ya kan? Yang dihafal, dibacakan, dan ditulis. Jelas, kesimpulannya ada 3. Ketika kita baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, ini ucapan siapa Bang Harun? Ucapan Allah. Kemudian kita hafal, tersimpan di dalam hati kita, kan gitu. Yang tersimpan di dalam hati kita ini dari Al-Quran, ucapan siapa? Ucapan Allah, ya kan? Kemudian apa lagi? Udah dibacakan, dihafal, dan ditulis. Itu kesimpulan. Adapun didengarkan, ini konsekuensi dari dibacakan. Adapun dilihat, konsekuensi dari ditulis. Baik. Jelas. Karena ada sebagian ulama yang menyelisihi ini. Di antara Ibnu Hazm rahimahullah, katanya yang ditulis makhluk. Kemudian yang dihafal makhluk, katanya. Kemudian yang dibacakan makhluk. Kemudian yang di lauh mahfuz bukan makhluk dan itu makna, katanya. Wadah, maka ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Bisa dirujuk kembali ucapan Ibn Hazm rahimahullah. Taib. Wa yazidu al-Imam Ahmad hadhihi al-mas'alata tawdihan. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah menekankan perkara ini dan memperjelasnya. Wa yanussu 'ala al-farqi baina ma yarji'u ila al-Qur'an dzatihi wa baina ma yarji'u ila af'alil ibad. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan nas dari ucapan beliau ketika membedakan apa yang kembali kepada Al-Quran dan apa yang kembali kepada perbuatan hamba. Jelas, apa yang kembali kepada Al-Quran dan apa yang kembali kepada perbuatan hamba. Yatawajjahu al-abdu bil-Qur'ani ila Allah li khamsati awjuh. Sesungguhnya seorang hamba memperlakukan Quran ini ada 5 sisi. Kulluha ghairu makhluqah. Seluruh sisi ini bukanlah makhluk. Jadi apa tadi kita bilang Abu Ikrimah? Seseorang memperlakukan Al-Quran itu kesimpulannya ada 3. Mendengar, membaca, dan menulis. Cemana? Membaca, menulis, menghafal. Nah,
menyimpan dalam dada. Karena ketika kita mendengar itu konsekuensi dari dibacakan. Tidak apa-apa, karena 5 tadi kita sebutkan itu memperjelasnya itu. Tapi kesimpulannya 3. Dibaca, ditulis, dihafal. Ya kan? Baik. Beda enggak sesuatu yang dibaca dan perbuatan yang membaca? Beda. Ada yang dibacakan, ada yang perbuatan yang membaca. Kemudian beda enggak antara perbuatan yang menulis dan apa yang ditulis? Beda. Perbuatan yang menghafal dan apa yang dihafal, ini berbeda. Dua sesuatu yang berbeda, jelas ya. Yang perbuatan hamba itu adalah menghafal itu, menyimpan itu di dalam dada, mengingat ucapan Allah. Ucapan Allah kan itu, kembali kepada Allah, ucapan Allah. Kemudian perbuatan kita ini disandarkan kepada kita, yakni menghafal, menyimpannya. Kemudian menulis, perbuatan menulis ini adalah perbuatan kita, yang kita tulis ucapan Allah, yang kita bacakan ketika mengeluarkan huruf dan suara ini perbuatan kita. Ucapan siapa yang kita baca? Ucapan Allah. Inilah makna dari dibedakannya antara perbuatan hamba dan ucapan Allah. Makanya kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, hifdzun biqalbin, tuh, menghafalnya dengan hati. Ini perbuatan siapa? Franz. Hifdzun biqalbin, menghafalnya dengan hati. Perbuatan siapa? Makhluk. Kemudian apa yang dihafal? Ucapan Allah. Al-Quran ucapan Allah. Kemudian watilawatun bilisanin, kemudian membacanya dengan lisan. Membaca ini perbuatan siapa? Makhluk. Naam. Apa yang dibaca? Ucapan Allah. Wasam'un biadhanin, mendengarkan dengan telinga. Mendengarkan juga ini apa? Perbuatan hamba. Apa yang didengarkan? Ucapan Allah. Wa nadharun bibasarin, dan ketika melihat Al-Quran, mushaf itu, perbuatan melihat ini adalah perbuatan hamba, dan apa yang dilihat adalah ucapan Allah. Wa khattun, lihat, dan tulisan, biyadin, dengan tangan. Nah, ketika menulis ini perbuatan siapa? Perbuatan hamba, kan gitu. Dan apa yang ditulis? Ucapan Allah. Itu adalah sifat Allah. Fal qalbu makhluk. Lihat kata Imam Ahmad, hati itu makhluk. Wal mahfuz ghairu makhluk, dan yang dihafal bukan makhluk. Wat tilawah makhluqah, perbuatan ketika mengeluarkan huruf dan suara adalah makhluk, karena ini diantara sifat makhluk. Wal matlu, dan apa yang dibaca adalah Al-Quran, ghairu makhluk. Wan nazar makhluk, wal manzur ilaihi ghairu makhluk. Ini disebutkan Al-Imam Ahmad rahimahullah di risalah fi anna Al-Quran ghairu makhluk li Al-Imam Al-Harbi. Naam. Adzan, fadhal. Baik, kita tambahkan sedikit lagi. Jadi kesimpulannya kita katakan Al-Quran adalah ucapan Allah bagaimanapun manusia memperlakukannya. Ima dengan mereka baca, maka yang dibaca adalah Al-Quran, dan suara mereka ketika membaca adalah makhluk. Atau mereka tulis, tinta itu adalah makhluk, perbuatan itu adalah makhluk, tapi apa yang ditulis adalah Al-Quran, ucapan Allah, bukan makhluk. Begitu juga ketika kita menghafal Al-Quran, tersimpan di dalam hati. Hati kita makhluk, tapi apa yang tersimpan di dalam hati adalah ucapan Allah, itu adalah Al-Quran, bukan makhluk. Taib. Wa qawlu a'immatis salaf minhu bada'a yahtamilu ma'nayain kilahuma sahih. Minhu bada'a, ini sebagian ucapan salaf. Sebagian lagi mengatakan minhu bada', minhu bada'a atau minhu bada'. Ini dari sisi bahasa. Yang pertama, minhu bada'a pakai alif, imma ma'khudhun minal ibtida', diambil dari kata al-ibtida', artinya dimulai. Dari Allah dimulai, artinya karena Allah yang pertama kali mengucapkannya, kan gitu, menyampaikannya kepada Jibril. Wa imma ma'khudhun minal budu, atau diambil dari kata al-budu, artinya az-zuhur, yang muncul, yang tampak, ya kan, dari Allah pertama kali, atau dari Allah yang
tampak atau muncul. Wa bina'an alaih fa inna qawla a'immati salaf minhu bada'a lahu dhabtan imma an taqul minhu bada'a wa imma an taqul minhu bada'a. Nah, bisa kita katakan minhu bada'a dari Allah dimulai, atau minhu bada' dari Allah muncul dan tampak. Maknanya dua-duanya sahih. Dan jangan dibilang nanti Asy'ariyah mengatakan, lihat kalian sendiri berselisih. Bukan berselisih ini. Ini menjelaskan, karena ini bukan perselisihan yang sifatnya ta'arud, bukan tadad, bukan saling berbenturan. Ini khilafut tanawwu'. Naam. Al-ma'na al-awwal, makna yang pertama, minhu bada'a, artinya ibtada'a, ay anna al-Qur'an min Allah. Artinya Al-Qur'an ini dari Allah Jalla wa Ala, kan gitu. Ay innal Qur'ana sifatun min sifatillah. Al-Qur'an ini di antara sifat Allah. Kenapa Al-Qur'an di antara sifat Allah? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa Al-Qur'an di antara sifat Allah? Mudah apa jawabannya? Frans. Karena ucapan Allah. Ya kan? Karena ucapan Allah. Karena Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Naam. Itu sebenarnya jawabannya. Dan ucapan Allah bukanlah makhluk. Jadi jelas ya, jangan disamakan antara ketika kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Lihat ini siapa yang mengatakannya? Kan aku yang mengatakan, aku kan makhluk. Iya, suaramu makhluk, kita akui. Tapi ucapan yang engkau ucapkan dikembalikan kepada Allah, karena Allah yang pertama kali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak gitu konsepnya. Makanya minhu bada'a, dari Allah dimulai. Dari mana dapat alhamdulillah rabbil alamin? Dari apa? Nah, dari Quran. Yang Quran para ulama kan gitu. Ujungnya kemana? Ke Allah Jalla wa Ala. Jelas? Iya enggak? Dari mana dapat kita inna a'tainakal kautsar? Dari para ulama. Ulama dari mana? Ujungnya sahabat dari mana? Dari Rasul dari mana? Jibril dari mana? Dari Allah Jalla wa Ala. Wadih. Makanya yang kayak gini banyak mereka enggak memahami. Makanya mereka katakan makhluk. Bukan ucapanmu yang ketika engkau ucapkan kita katakan itu sifat Allah. Tapi ucapan makna yang engkau ucapkan itu, siapa yang pertama kali mengucapkannya? Adalah Allah. Makanya dikembalikan kepada Allah. Makanya akan datang nanti makna ilaihi ya'ud, kembali kepadanya dikembalikan. Wa qad jaa'a 'anil Imam Ahmad wa ghairihi annahu qala sifatullah min Allah. Datang dari Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan sifat Allah di antara Allah. Ai innaha dakhilatun fi musamma Allah Ta'ala. Artinya masuk ke dalam apa? Sifat Allah Jalla wa Ala. Artinya sifat Allah ini bagian dari Allah. Walaupun sebenarnya meninggalkan makna bagian-bagian kan gitu. Supaya jangan difahami bagian itu maksudnya terbagi, terpotong, bukan gitu maknanya. Tapi sifat berbicara itu ada pada Allah. Nah, la yufham minhu makna zat, kata para ulama. Fasifatu minal mausuf, karena sifat ini di antara apa? Mausuf, kan gitu, yang disifatkan. Wa qad sarraha adadun min a'immati salaf mithlu Waqi' ibn al-Jarrah wa ghairihi anna al-Qur'ana min Allah ay innahu sifatun min sifatillah. Nah, telah datang sangat jelas dan sangat gamblang dari a'immatus salaf, contohnya Imam Waqi' dan selainnya mengatakan Al-Qur'an di antara, maksudnya apa? Di antara Allah, ay min sifatillah, di antara sifat Allah, itu maknanya. Kemudian makna yang kedua, wal makna tsani hasiluhu anna al-Qur'an kharaja min Allah wa laysa min ghairihi. Artinya Al-Qur'an ini pertama kali yang mengucapkannya, yang menyampaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah. Al-Qur'an ini datang dari Allah, bukan Jibril yang mengada-adakannya, bukan Jibril yang
mengadakan, atau Muhammad alaihi salatu wasallam yang mengadakan, tapi Allah yang menyampaikan kepada Jibril dan menyampaikan kepada Nabi kita alaihi wasallam. Ai anna al-Qur'an qa'imun bi dzatillahi wa laysa qa'iman bi ghairihi min adz-dzawat. Artinya apa? Al-Qur'an ini Allah yang pertama kali mengucapkannya dengan zatnya, bukan selain Allah, sebagaimana yang dikatakan Mu'tazilah. Karena mereka katakan sifat Allah berada pada selain Allah. Kayak mana sifat berada pada selain zat? Ini sesuatu yang sangat-sangat menyelisihi akal. Makanya Nabi bilang, contohnya si Kevin, sifat ilmu si Kevin bisa bukan pada dia, atau rambutnya bukan pada fisiknya. Gitulah kira-kira pemahaman Mu'tazilah. Qala ma'na al-awwal fal-ma'na al-awwal yuraddu 'ala ta'ifati al-mulaffiqati alladhina qalu inna al-Qur'ana 'ibaratun an kalamillah. Makna yang pertama, ketika kita katakan Al-Quran dari Allah pertama kali, kan gitu. Minhu bada'a, pakai hamzah al-maqtu', kan gitu, yang ada ra's, yang ada kepalanya. Minhu bada'a, dari Allah pertama kali. Ini mau nampar siapa? Menampar Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran ungkapan dari ucapan Allah. Siapa yang mengucapkannya? Jibril atau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bukan ucapan Allah langsung, tapi ungkapan dari makna yang ada pada zat Allah. Ini kata mereka, jelas. Ini menampar Asy'ariyah. Minhu bada'a, dari Allah pertama kali yang mengucapkannya dengan huruf dan suara. Wal ma'na tsani minhu bada yaruddu 'ala al-mu'attilati alladhina qalu innal Qur'an qa'imun bighairi dzatillah. Ini menampar Mu'attilah yang mengatakan Al-Quran itu dikatakan atau muncul dari selain zat Allah pertama kali. Sebenarnya maknanya mirip, akan tetapi apa? Dari sisi penjelasan saja. Taib, kemudian makna ilaihi ya'ud terakhir. Apa makna ilaihi ya'ud? Kepadanya kembali. Fahuwa yahtamilu ma'nayain aidan. Ini mencakup dua makna. Makna yang pertama, annahu ya'ud ilaihi hukman, dikembalikan kepada Allah secara hukum. Makanya Nabi bilang ketika Anda ucapkan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syanika aka huwal abtar. Ini ucapan ini kan Anda yang mengucapkan, kan? Tapi dikembalikan kepada siapa? Kepada siapa Bikrimah? Kepada Allah secara hukum. Ya kan? Karena apa makna secara hukum? Karena Allah yang pertama kali mengucapkan ucapan ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Anda ucapkan ini, siapa yang pertama kali mengucapkan ucapan ini? Allah, dikembalikan kepada Allah. Ini maknanya hukman, dikembalikan secara hukum. Ay annahu sifatun min sifatillahi qa'iman bidzatihi. Artinya ketika Allah mengucapkan surat Al-Fatihah yang disampaikan kepada Jibril, maka ucapan Allah ini adalah apa? Sifat Allah, ya kan? Ya enggak? Nah, inilah yang kita fahami dan inilah sesuai pemahaman para salaf dan akal. Ketika Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tapi jangan kita bayangkan suaranya sebagaimana suara manusia atau makhluk. Perlu dipahami, suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Makanya ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Allah memiliki suara la kal aswat, tidak sebagaimana suara makhluk. Wadah? Naam. Walaysa qa'imatan bighairihi, artinya walaysa qa'iman bighairihi, artinya ini adalah sifat Allah Jalla wa Ala yang terjadi pada zat Allah. Kemudian makna yang kedua apa? Kembali kepada Allah, annahu ya'ud ilaihi hissan, kembali kepada Allah secara indrawi, secara hakiki atau secara indrawi. Naam, hissi kan artinya indra. Indra itu apa? Panca indra. Maksudnya apa? Wadzalika hina yurfa'ul Qur'an ila Allah wa yusra bih. Wa qad jaa'a hadzal ma'na fi hadits Ibnu Mas'ud inda ad-Darimi wa ghairihi. Artinya Al-Qur'an ini akan hilang nanti pada hari kiamat.
dikembalikan kepada Allah. Allah hilangkan di dalam hati-hati manusia, di mushaf-mushaf itu hilang, tak ada lagi apa? Al-Quran di muka bumi. Disebutkan dalam hadis. Jadi ada dua makna ilaihi ya'ud, kepada Allah kembali. Pertama, secara hukum, itulah ketika dihafal, ketika dibaca, ketika ditulis, dikembalikan kepada Allah. Kan secara hukum ucapan ini dan itu, yang ucapan Allah itu adalah sifat Allah, bukan makhluk. Kemudian nanti pada hari kiamat akan hilang, nggak tahu lagi orang apa Al-Quran. Begitu itu di antara makna apa? La taqumus saah, tidak terjadi hari kiamat sampai nggak ada yang mengatakan Allah Allah. Artinya udah hilang orang, nggak tahu lagi Allah, nggak ada lagi Al-Quran, blank semua. Dan itulah nanti terjadi pecahnya dunia. Yang merasakan itu adalah orang-orang kafir. La taqumus saah, la yudrikus saah illa min syirari al-khalq, atau kama qala alaihi wasallam. Tidak ada yang merasakan hancurnya alam semesta kecuali manusia yang paling ampas, yang paling kotor, yang paling buruk, yang paling sampahnya, yang paling jorok, yang paling buruk. Wah, adapun kaum muslimin, orang-orang beriman akan diwafatkan. Wal ma'na al-aqrab, makna yang paling dekat, hul ma'na al-awwal, yang pertama. Sebenarnya tidak kita katakan akrab, dua-duanya benar, kita cakup dua-duanya, kan gitu. Tidak ada kontradiksi di situ. Dua-duanya masuk ke dalamnya. Yang pertama tadi secara hukum, ya kan? Baik itu diucapkan, dihafal atau ditulis, dikembalikan kepada Allah, atau nanti pada hari kiamat dihilangkan. Jelas. Lianna a'immat as-salaf innama qalu hadhihi al-ibara fi maqam ar-rad 'ala al-mu'attilah. فالمعنى الذي كان قريبا إليهم هو المعنى الأول في قولهم وإليه يعود. Nah, akan tetapi para ulama salaf ketika mengatakan ilaihi ya'ud, mereka gunakan sering maknanya makna yang pertama, artinya secara hukum. Mau yang kita baca adalah ucapan Allah adalah sifat Allah. Mau kita hafal adalah ucapan Allah adalah sifat Allah. Mau kita tulis adalah ucapan Allah, dan itu adalah sifat Allah. Waqad hawala ba'dul mutakallimin an yasrif kalam a'immatis salaf an munaqadati qaulihim. Kemudian apa yang dilakukan para ahli kalam, yakni orang-orang ahli bidah? Mereka dapatkan betapa banyak ucapan a'immatus salaf ilaihi ya'ud, kan itu artinya dikembalikan kepada Allah, bukan makhluk. Nah, macam mana kita buat? Ditahrif sama mereka. Jangankan Al-Quran, ucapan a'immatus salaf juga mereka tahrif, mereka palingkan dari makna yang benar kepada makna yang salah. Fa dzakara anna muradahum biqaulihim ghairu makhluq al-ma'na wa laysa lafz. Lihat. Katanya yang bukan makhluk itu adalah makna Al-Qur'an itu, bukan lafaznya. Yaqulu As-Saffar Al-Bukhari, di antara tokoh Al-Maturidi, satu jenis sebenarnya sama Asy'ariyah, walaupun mereka memiliki perbedaan ada sekitar 40. Man qala al-Qur'an ghairu makhluq yajibu an ya'taqidu annahu ya'ni bihi al-ma'na. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, maka wajib diyakini maksudnya adalah makna dari Al-Qur'an. Adapun lafaznya itu makhluk katanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz ini adalah makhluk, tapi makna dari alhamdulillahi rabbil alamin adalah bukan makhluk karena ini datang dari Allah. Wah, macam mana? Makanya udah kita sebutkan kemarin bagaimana Asy'ariyah memahami kalam. Pusing, mereka pusing. Satu makna tidak terbagi, terjadi di dalam diri, azali. Macam mana? Kata Al-Amidi, silahkan orang selainku mendapatkan jawabannya. Wadah. Lianna al-huruf la takun kalam Allah. Katanya karena huruf bukan di antara ucapan Allah. Karena mereka menolak Allah berbicara dengan huruf dan suara. Wa hadza khata'un zahir. Ini jelas kesalahan yang nyata. Fa inna a'immatus salaf kanu yatahaddatsuna 'anil Qur'an al-ma'hud. Karena para a'immatus salaf ketika menjelaskan tentang makna Al-Qur'an, itu yang difahami dari ucapan Allah Jalla wa Ala, wa huwal huruful aswad allati unzilat ala an-nabi alaihi salatu wassalam wa huwa alladhi i'taqadat al-mu'attilah bi annahu makhluq. Maka a'immatus salaf mengatakan berbicara adalah dengan huruf dan suara dan makna, dan inilah yang Allah ucapkan. Kita yakini bahwa Allah mengatakan kepada Jibril, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ila akhiri al-ayah. Baik. Nah, ada pertanyaan? Jelas bahwa Al-Quran
adalah ucapan Allah, dan Allah yang pertama kali mengucapkannya dengan huruf dan suara, kemudian didengar Jibril alaihissalam, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi, Nabi menyampaikan para sahabat menyampaikan pada orang-orang yang setelahnya, kemudian sampai kepada kaum muslimin di zaman sekarang dan yang akan datang. Nah, itulah kesimpulan dari aqidati ahlus sunnah wal jamaah ketika memahami Al-Quran. Nah, jadi perlu dibedakan ketika seorang membaca, maka suara dia ya makhluk karena ini sifat dia, tapi bacaan yang dia baca adalah dikembalikan kepada Allah karena Allah lah yang pertama kali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ditulis alhamdulillahirabbil alamin, maka tinta ini adalah makhluk. Kemudian ucapan ini dikembalikan kepada Allah karena Allah yang pertama kali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dihafal, tersimpan di dalam dada, maka dada kita makhluk, tapi apa yang dihafal dari dada adalah ucapan Allah yang pertama kali Allah ucapkan, kan gitu, alhamdulillahirabbil alamin. Udah, sesimpel itu memahami Al-Quran. Bukan berarti sifat Allah itu ketika kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin menyatu dengan Allah sebagaimana yang difahami Mu'tazilah. Ini keyakinan batil, tidak faham mereka. Wah, bukan berarti ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita kan Al-Quran sifat Allah bukan makhluk, berarti sifat Allah itu menyatu dengan kita. Bukan kayak gini konsepnya. Tapi apa? Dikembalikan kepada Allah karena Allah yang pertama kali mengucapkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dengan huruf dan suara dan makna yang didengar oleh Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada manusia yang setelahnya, yakni Nabi Muhammad dan para sahabat. Wadah. Insyaallah wadah. Nah, makanya subhanallah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Mas'alatul kalam hayyarat uqul al-anam. Masalah berbicara, masalah ini membuat akal-akal manusia kebingungan. Nah, makanya kita harus mutkinkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan lagi mau ditipu sama para Mu'attilah. Karena itu tadi mereka salah dalam memahami apa itu berbicara, kan gitu. Kemudian apa itu ucapan. Sehingga ketika seseorang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kalian mengatakan Al-Qur'an adalah sifat Allah bukan makhluk. Berarti apa? Ketika orang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, menyatulah sifat Allah dengan dirinya. Ini katanya. Bukan kayak gini. Tapi ucapan alhamdulillahirabbil alamin dikembalikan kepada Allah karena Allah yang pertama kali mengucapkannya dan Jibril menyampaikannya. Karena Allah yang pertama kali menyusun kalimat ini dan Allah ucapkan dengan huruf dan suara, dikembalikan kepada Allah, kan gitu. Sama sebagaimana ketika kita menyebutkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Kita tulis innamal a'malu binniyat. Maksudnya sifat Nabi berada di meja ini. Ketika kita tulis innamal a'malu binniyat, kan bukan kayak gitu. Ya kan? Tapi ini adalah ucapan yang pertama kali mengucapkannya siapa? Nabi kita alaihi salatu wasallam. Gitu cara memahami al-kalam. Pak Amin. Ada pertanyaan? Naam. Al-Quran yang tertulis tintanya makhluk, kertasnya makhluk, tapi ucapan yang ada tertulis di situ dikembalikan kepada Allah karena Allah yang pertama kali mengucapkan. Wow. Mushaf itu kita yakini apa? Kertasnya makhluk, tintanya makhluk, tapi ucapan yang tertulis dengan tinta itu adalah ucapan Allah karena Allah yang pertama kali mengucapkannya. Sesimpel itu. Apa lagi? Ada lagi? Wadah. Begitu juga yang di handphone. Ya kan? Handphone ini apa? Layarnya makhluk. Tapi yang yang terpampang di layar ucapan Allah. Misalnya kita buka surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah ucapan yang pertama kali Allah ucapkan dengan huruf dan suara. Jelas. Baik, ada lagi iskal yang kurang jelas? Abu Rashid. Kalau ada yang kurang jelas, tafadhal ditanyakan. Kata Nabi SAW, innama syifa al-i as-su'al. Sesungguhnya obat dari al-i, yakni ketidakfahaman adalah dengan bertanya. Bang Arun. Maksudnya hakikat di mana? Yang diturunkan kepada Nabi secara hakikat. Artinya Allah yang pertama kali berbicara dengan
apa yang diturunkan kepada Nabi. Wadah. Contohnya surah Al-Fatihah. Yang pertama kali mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin adalah Allah. Kemudian apa makna diturunkan kepada Nabi? Artinya Allah sampaikan kepada Jibril, dan Jibril turun dari langit kepada Nabi. Maksudnya secara hakikat memang langsung datang dari Allah. Jadi ucapan yang sampai kepada Nabi dari ucapan yang disampaikan Jibril adalah ucapan siapa? Ucapan Allah. Itu makna secara hakikat. Artinya bukan hikayah atau bukan ibarah, sebagaimana yang dikatakan Asy'ariyah. Akan datang pembahasannya. Jelas. Makanya nanti Asy'ariyah mengatakan Al-Quran ini bukan datang dari Allah sebenarnya, tapi Allah buat Jibril mengetahui apa yang ada di dalam diri Allah dari makna. Kemudian Jibril menyampaikan dengan huruf dan suara dan lisannya. Naam, ila akhiri. Makanya subhanallah, makanya kalau mereka tidak faham hakikat dari berbicara, maka mereka akan menyimpang. Dan semua itu kenapa? Sudah disebutkan. Kenapa ahlu al-bidah menolak sifat berbicara bagi Allah? Karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, dan kita sudah sebutkan kemarin, ada sebagian makhluk berbicara, membayangkan langit berbicara, bumi berbicara, ya kan? Nah, Allah mengatakan apa? Ketika berbicara dengan langit dan bumi, qalata ataina ta'iin. Nah, ketika Allah berkata walil ardi i'tina tau'an aw karha. Ketika Allah berkata kepada langit dan bumi, silahkan kau datang kepadaku baik dalam keadaan tunduk atau terpaksa. Kemudian langit dan bumi qalata, siapa yang berbicara? Langit dan bumi. Ataina ta'iin, kami datang kepadamu dengan tunduk. Coba bayangkan macam mana lidah bumi, lidah langit, gigi langit, gusi langit, macam mana? Berarti tidak semua yang berbicara harus sebagaimana manusia yang terdiri dari lidah, gigi, gusi, pita suara dan seterusnya. Contoh yang paling dekat di kantong kita handphone, ya kan? Bisa menukilkan ucapan dengan huruf dan suara, tapi apa? Tapi enggak ada giginya. Tapi speaker yang ada. Karena handphone harus berbicara dengan speaker. Baik, insyaallah naktafi ila huna. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.